Oke, kita bahas sesuatu yang berat. Hey guys. Hai guys, kita hari ini akan membahas sesuatu yang seru lah pokoknya. Kata gua mah. Kata gue juga seru. Gue dapet ide ini karena teman gue ada yang pernah menceritakan sesuatu. Hai teman gue kalau nonton. Dia menceritakan sesuatu lah tentang yang mau dibahas ini dan ya seru kalau kita bahas gitu. Keringetan teh kamu teh. Udah gibat kayaknya. Bahas temen soalnya. Aib gue. Enggak, kita nggak ngebahas temennya. Iya, kita ngebahas sesuatu kata-kata yang dipakai sama temennya. Iya, benar. Apakah itu fetish? Apa itu fetish? Bukan tahu tentunya. Petis. Gue dari kemarin nyiapin. Sebenarnya mungkin selama ini masyarakat umum tuh udah tahu fetish itu apa ya. Fetish itu sebenarnya berasal dari bahasa Portugis yang adalah feitico. Gue cokin. Gue gak tahu sih bacanya gimana, cuman tulisannya feitico gitu. Cuman bacanya gimana gue gak tahu. Yang artinya adalah obsessive fascination. Yang artinya lagi adalah artinya dalam bahasa Indonesia adalah ketertarikan yang menggebu-gebu. Ketertarikan yang obsesif. Sebenarnya selama ini tuh gue ngeliat ada dua sih. Ada kadang-kadang fetish itu digunakan sebagai ya kata-kata yang ngomongin tentang ketertarikan lo secara umum aja. Aduh, gue fetish boobs nih. Kadang-kadang yang ngomong fetish gue sama butts nih gitu. Kayak maksudnya orang kadang-kadang menggunakannya dalam kalimat seperti itu. Atau mungkin kayak kalau cowok-cowok suka ngobrol, temen gue lah. Gue cerita sama temen gue ya. Gue cerita sama temen gue katanya, kalau gue lebih ngeliat muka dulu nih. Kalau gue ngeliat kaki dulu nih. Iya, gitu ya. ketertarikannya tuh kayak gitu. Kadang-kadang dipakai dalam kalimat seperti itu gitu. Nah, tapi sebenarnya ada dua nih. Secara disorder, kelainan sendiri tuh sebenarnya ada. Namanya fetishistic disorder. Kalau belum menjadi disorder, namanya fetishistic behavior. Jadi perilaku yang menunjukkan adanya keberadaan si fetish itu tadi, ketertarikan yang menggebu itu gitu. Berarti lagi-lagi kalau misalkan membahas tadi ada behavioral disorder, akan menjadi disorder ketika behavior ini membuat sesuatu jadi terganggu gitu. Terganggu. Jadi sebenarnya fetish itu adalah, tadi kan itu asal katanya ya teh, yang feitico itu. Yeah. Nah, itu kan asal katanya artinya adalah ketertarikan yang menggebu. Tapi sebenarnya fetishistic behavior yang tadi gue sebut itu adalah ketertarikan terhadap bagian tubuh yang non-genital atau non-living things. Benda yang bukan makhluk hidup. Itu masih dalam tahapan normal. Menjadi tidak normal ketika ketertarikan itu sudah mulai mengganggu fungsi sosial dan fungsi seksual dari seseorang. Jadi orang ini udah, aduh gue tuh nggak bisa terangsang kalau misalnya gue nggak ada benda ini nih gitu. Atau gue nggak bisa terangsang kalau misalnya rambut nih cewek pendek misalnya gitu. Karena fetishnya dia rambut panjang misalnya gitu. Nah itu udah jadi fetishistic disorder berarti itu. Fetish itu biasanya muncul pas usia puber gitu teh. Nah, tapi kalau fetishistic disordernya bisa tuh dari sejak puber juga atau pada saat dewasa muda, selulah gitu kira-kira. Dan prevalensinya ternyata lebih banyak ditemukan di laki-laki instead of perempuan. Alasannya bisa adanya kenapa fetish itu pada seseorang tuh nggak ada satu teori yang dan semua orang setuju gitu tuh nggak ada gitu. Sampai sejauh ini ada dua teori umum yang dianggap paling masuk akal untuk menjelaskan fenomena fetishistic disorder dari seseorang. Yang pertama adalah karena adanya pengalaman waktu kecil. Lalu yang kedua, karena adanya pengondisian pada saat sedang masturbasi. Pengondisian itu apa? Misal, misalnya pas lu lagi masturbate gitu, lu sambil masuk ke dalam selimut gitu. Maksudnya lu di dalam selimut terus lu masturbate gitu. Nah, karena itu terlalu sering dilakukan, lama-lama jadi terkondisi nih otak lu. Lama-lama kalau lu ada di bawah selimut, lu jadi gitu. Karena terlalu sering masturbasi di bawah selimut. Kayak gitu namanya pengondisian. Ada hubungannya sama yang tapi itu masih disebutnya apa? Ya oke, dikat dulu, ya tenang. Jangan gugup, jangan terus bahas video-video sebelumnya. Itu kira-kira dua teori yang paling sering dipercaya orang gitu. Cuman secara umum sampai sekarang peneliti-peneliti itu masih arguing gitu satu sama lain. Kira-kira kenapa sih penyebab utamanya fetishistic disorder ini, dan belum semuanya punya pernyataan yang bulat gitu. Kalau yang pengondisian saat masturbate gitu, kan kalau cowok-cowok itu kan suka, ya lu pasti paham juga lah, identik dengan term sabun. Mungkin gak sih terus dia kayak fetishnya dengan sabun? Bisa aja. Why not? Non-living. Iya. Duh.
kemarin itu kita juga sempat cari-cari film yang menceritakan tentang fetish seseorang gitu. Nah, yang paling banyak dari beberapa artikel yang gue baca, yang paling banyak disarankan itu ada 3. Shapes of Water, 50 Shades of Grey, trilogy. Iya. Yeah. Sama Her. Her. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oleh. Film yang pertama 50 Shades of Grey. Oke, kaman banget lah ya. Iya. Nah, sebenarnya kan pasti gue yakin semuanya udah tahu tentang term BDSM. Dan itu digambarkan dengan cukup vivid di 50 Shades of Grey. Betul? Gak ada bisa gue tanya nih. Kalau secara termnya sebenarnya kalau di buku yang menjadi acuan gue selama menjelaskan hal-hal yang berbau disorder ini, itu namanya sadomasochism atau sexual sadism namanya. Dan itu tidak termasuk di bawah fetishisme ini gitu. Karena fetish ini harusnya melibatkan sesuatu yang non-genital dan non-living gitu. Ketika itu bentuknya udah kayak perilaku, acts, peragaan kayak gitu-gitu, itu udah bukan di bawahnya fetish lagi nih gitu. Oh, berarti kalau yang kayak kok gue jadi kayak banyak nanya gini sih? Kesannya kayak gue punya banyak pengalaman gitu. Enggak. Kayak apa? Kayak kalau misalkan ada yang, aduh gimana ya? Misalkan ada yang senang dengan cerita nih misalnya, jadi dia membangkitkan gairah seksualnya dia itu dengan cerita gitu, misalkan ya dengan kayak coba lo jadi supir taksi, role play gitu, itu berarti bukan fetishism ya? Bukan juga sih sebenarnya. Karena fetishistic, salah gue. Fetishistic ya. Karena kalau fetishistic itu kan harusnya yang tadi melibatkan non-genital sama non-living things. Gitu. Nah, kalau misalnya itu kan X kan, itu kan peragaan gitu. Itu bukan termasuk di sini. Ada lagi nama disorder lain, cuman gak dibahas hari ini lah. Oke. Ya, jadi itu namanya sexual masochism atau sadomasochism. Sexual masochism okay. Atau sexual sadism. Itu kalau film 50 Shades of Grey tadi. Oke. The Shapes of Water itu kan sebenarnya dia nyeritain tentang sama wanita. Monster gitu kan. Monster air. Nah, monster ini kan living things ya, dan dia tidak menjelaskan tentang Haus banget kayaknya. tidak melibatkan non-genital things. Oh, berarti bukan masuk ke fetishistic disorder, tapi ke mungkin zoofilia. Iya. Iya, mungkin. Bisa. Zoofilia bukan film. Zootopia. Oh. Oke, yuk lanjut. Marah kan? Ya, zoofilia bisa juga. Kok kamu tahu sih term itu? Dulu gua belajar waktu SMA. Sosiologi. Iya. Oh, oke. Tapi kan Shapes of Water monster ya, di dunia nyata kan kagak ada monster, jadi ya kagak ada penyakitnya. Fantasism. Nggak ada penyakitnya gitu. Kalau misalnya dia monsternya digambarkan sebagai binatang, mungkin bisa masuk ke zoofilia. Godzilla. Terus yang terakhir film Her, ini lumayan menarik. Seksi banget itu si Scarlett Johansson ya. Padahal suaranya doang loh. Iya, anjir, parah. Gue juga waktu itu nonton sama temen gue. Nah, film ini ceritanya tentang si cowok ini been through a divorce. Kalau nggak salah di awalnya gue lupa udah divorce atau baru mau divorce di awal filmnya. Di awal filmnya itu belum. Iya, lagi masih jadi proses gitu kan, sebelum sampai dia akhirnya ketemu sama AI, artificial intelligence yang bernama S. Samantha. Sebenarnya bisa sih dikategorikan sebagai fetish mungkin kalau si Samantha ini dianggap sebagai non living things, cuma suara doang kan. Oh iya benar. Sama kamera. Benar. Cuman gue nggak berani bilang bahwa iya atau enggak karena tidak ada buktinya, masih abu-abu banget gitu kan, gue nggak yakin gitu. Dan kayaknya lebih ke disorder lain deh, soalnya ketertarikannya tuh bukan sekedar seksual doang sama si Sam ini, si Theodore ini ketertarikannya bukan bukan seksual doang, tapi emang dari hati tuh kayaknya kebawa gitu. Jadinya gue ragu kalau ini dibilang fetishistic disorder karena muatannya kayaknya di film itu tuh bukan ngomongin tentang perilaku seksualnya, tapi lebih ke dia jatuh cinta nih sama AI gitu. Tapi film Her keren sih gue bilang. Iya. Pemilihan warnanya bagus banget. Setuju. Kayak warm gitu ya. Warm banget ya, gitu. Warm dari awal tuh udah kayak dibikin. Iya. Terus ditambah suaranya Scarlett Johansson. Tiga-tiganya sih menurut gue bagus. Cuman kan tadi ngebahasnya tuh di awal pas gue cari pertama tuh gue pengen cari sebenarnya ada nggak sih film-film yang ngebahas tentang fetish gitu, ngebahas tentang fetish secara detail gitu. Terus dan yang paling banyak itu ya? Iya, yang banyak keluar kok 3 ini. Pas gue lihat detailnya kok
kayaknya enggak deh, enggak semuanya gitu loh. Maksudnya fetishistic disordernya di mana enggak kegambar juga. Jadi gue masih perlu cari lagi sih tentang apa yang bisa gue rekomendasikan untuk menggambarkan disorder ini gitu. Tapi susah banget sih sebenarnya. Gue pernah nonton satu film tapi gue lupa judulnya. Susah lah 50 Shades of Grey aja di bioskop cuman bentar. Apalagi yang menyimpang susah lagi. Itu tadi mungkin penjelasan singkatnya tentang fetish. Sebenarnya perilaku fetish ini, fetishistic behavior maupun disorder ini nggak harmful kebanyakan. Kebanyakan tuh tidak harmful, tidak membahayakan nyawa gitu. Tapi again kalau misalnya itu sudah mengganggu fungsi kehidupan lu sebagai manusia, ya itu berarti kan harus dilurusin kayak gitu. Perlu untuk ketemu sama psikolog atau psikiater terdekat yang bisa kalian hubungi. Ya pesannya akan selalu sama ya, karena ya nggak ada cara lain bro. Jadi kalau misalkan nih, tadi kan kita memberikan gambarannya aja gimana ceritanya kira-kira ya, fetishistic disorder atau fetishistic behavior, atau ya yang simply kita sering sebutnya dengan fetish, itu kurang lebih adalah cerita singkatnya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton video ini punya teman lain yang pernah curhat atau mungkin menceritakan temennya teman kalian tentang kecenderungan untuk fetishnya atau fetishistic disorder behaviornya, jangan dijudge. Iya, Gimana karena ngomongnya gitu? ya jangan dikatain gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kita kayak iya deh, aneh banget sih fetish lo gitu misalnya. Ya sama aja, semuanya itu kan relatif ya. Apa yang cantik buat lo belum tentu cantik buat gue gitu kan. Bener. Apa yang enak buat lo belum tentu enak buat gue. Iya bener. Itu yang kata lo bagus ya. Iya. Bagus. Ya gitu. Jadi ya nggak usah dijudge gitu. Semua orang kan beda-beda, punya preferensinya masing-masing gitu. Dan kalau misalnya lo ngerasa nih kok kayaknya dia udah mulai terganggu ya kehidupannya gitu, nah itu baru lo boleh bantu gitu dengan mengarahkan untuk pergi ke professional help yang tepat. Kalau misalkan kalian memang suka dengan konten ini, jangan lupa di like videonya, subscribe dan nyalain bell lonceng notifikasinya, ngomong gitu kan, bell notifikasinya agar tetap update terus dengan video-video baru dari kita. Stay sane, stay healthy teman-teman. Ya, Bye-bye.